Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Trisnawati Leo, mahasiswa semester 6 kampus TICB, jurusan Perbankan Syariah, kelas MPS 2018B, akan menjawab soal ujian akhir semester fikih produk keuangan kontemporer. Pertanyaannya adalah, bagaimana analisis fikih produk restoran all you can eat? Praktik lapangan produk bisnis dalam kasus bayar 100.000 atau 50.000, boleh makan sepuasnya. Ada bagian yang tidak jelas, yaitu ukuran makanan yang dikonsumsi pembeli. Dia bisa makan banyak dan juga bisa makan sedikit. Nah, semua orang memahami adanya ketidakjelasan di sana. Pertama, transaksi ini dilarang karena adanya unsur jahalah atau ketidakjelasan. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Mukhtar Al-Shinkiti dalam jawaban yang beliau sampaikan ketika kajian Syarh Umdatul Fiqh. Beliau ditanya, apa hukum menjual makanan dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap? Jawaban yang beliau sampaikan adalah makan sampai kenyang termasuk jual beli majul atau tidak jelas, karena istilah kenyang pada manusia tidak memiliki batasan, dan jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh, karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas kriterianya dan jelas ukurannya. Kedua, transaksi ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan Dr. Muhammad Said Al-Buti. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum warung yang menjual makanan, bayar 20 riyal dan makan sampai kenyang. Jawabannya beliau, yang zahir semacam ini dibolehkan karena ukuran yang dihidangkan jelas, dan ini dibolehkan sesuai adat. Namun jika orang merasa bahwa dirinya banyak makan, dia harus mengatakannya kepada si pemilik warung karena manusia berbeda-beda. Nabi SAW melarang jual beli goror karena transaksi ini pemicu terbesar terjadinya permusuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW melarang jual beli goror. Hadis riwayat Muslim 3881, Nasai 4535 dan yang lainnya. Dan termasuk di antara jual beli goror adalah transaksi yang ukuran objeknya tidak jelas. Karena itu kejelasan ukuran objek dan transaksi menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Ibnu Abidin, ulama Hanafi, mengatakan syarat sahnya jual beli adalah ketidaktahuannya ukuran barang dan harga barang. Hasyiyah Ibnu Abidin, kaidah fikih, hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan. Tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan. Kedua belah pihak yang berangkat hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Kesalahan dalam hal pelengkap itu toleransi, berbeda dengan kesalahan inti akad, maka tidak ada dapat toleransi. Manajemen risiko dan manajemen pemasaran. Restoran mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia seperti bisnis jasa lainnya. Perkembangan ini diakibatkan oleh masyarakat yang semakin sibuk dengan kegiatan-kegiatan masing-masing yang mengharuskan mereka untuk banyak melakukan kegiatan di luar rumah. Hal ini yang mendorong pelaku bisnis restoran untuk mengembangkan restoran sebagai penyedia kebutuhan makanan di luar rumah. Di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mulai banyak berkembang restoran Jepang dengan konsep all you can eat. Pelaku bisnis restoran yang mengembangkan konsep all you can eat menjadikan konsep ini sebagai inovasi yang baru di bisnis restoran. Dalam maknanya, konsep all you can eat berarti kita bisa makan sepuasnya, di mana konsumen hanya perlu membayar satu kali untuk menikmati semua hidangan yang tersedia dengan batasan waktu tertentu. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif saat ini, kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama bagi pengelola. Kepuasan pelanggan dapat bagi indikator suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa untuk mengukur kinerja perusahaan. Fatwa Standar Syariah Internasional (OIV) nomor 31 tentang goror. Syarat pertama, goror terjadi pada transaksi bisnis atau sejenisnya seperti jual beli, ijarah, syirkah. Oleh karena itu, goror tidak berpengaruh, tidak membatalkan terhadap transaksi sosial walaupun goror tersebut itu berat seperti hibah dan wasiat. Syarat kedua, goror berat yaitu goror yang menjadi sifat akad dan mengakibatkan potensi perselisihan sesuai urf atau kelaziman, seperti menjual buah sewa dengan waktu yang tidak diketahui dan bertransaksi salam yang tidak bisa disediakan pada waktunya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen